Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayatul Anifah, NIM 0528336613 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Analisis. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis dan rasional yang menentukan hakikat, metode, dan tujuan suatu ilmu. Bagi ilmu pendidikan, ia memberikan kerangka dasar agar ilmu ini tetap berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang sahih, terstruktur, dan memiliki makna. Jawaban A. Mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu menentukan hakikat pendidikan, apa itu pendidikan, dan apa objek kajiannya. Ini memastikan pendidikan tidak sekadar praktis, melainkan memiliki landasan ontologis yang jelas sebagai ilmu. B. Memperkuat keilmian melalui aspek epistemologi. Filsafat ilmu mengatur cara memperoleh pengetahuan, metode penelitian, dan standar kebenaran dalam pendidikan. Ini menjamin pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan sahih, teruji, dan sistematis. C. Menjaga nilai-nilai melalui aspek aksiologi. Filsafat ilmu menelaah nilai kegunaan, etika, dan tujuan pendidikan. Ia memastikan ilmu pendidikan tidak hanya berbicara teori, tetapi juga melandaskan nilai kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan agar sesuai tujuan memanusiakan manusia. Nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Analisis. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan filsafat, sehingga praktik pendidikan yang baik akan memperkaya dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu sendiri. Jawaban A. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah wujud penerapan nyata dari prinsip-prinsip filsafat ilmu. Keberhasilan atau tantangan dalam praktik pendidikan menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk memperdalam, menyempurnakan, atau menyesuaikan konsep-konsepnya. B. Pendidikan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan sistematis pada manusia. Manusia yang terdidik dengan baik akan mampu mengembangkan gagasan-gagasan baru, menerungi hakikat ilmu, dan memperluas wawasan filsafat ilmu. C. Tujuan pendidikan yang berorientasi pada kebenaran ini dan kebaikan sejalan dengan tujuan filsafat. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam pendidikan, ia akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang memperkaya khasanah filsafat ilmu. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Analisis. Istilah pisau analisis berarti alat untuk membedah, menelaah, dan memahami masalah secara mendalam dan sistematis. 3 cabang utama filsafat ilmu menjadi dimensi yang lengkap untuk melihat masalah pendidikan dari berbagai sisi. Jawaban, karena filsafat ilmu memiliki 3 dimensi utama yang lengkap dan tajam untuk menelaah setiap sisi masalah pendidikan. A. Ontologi. Menjawab, apa itu pendidikan? Membedah hakikat masalah pendidikan. Apa objek kajiannya dan bagaimana wujudnya. Misal, jika ada masalah kurikulum, ontologi menelaah apa sebenarnya hakikat kurikulum itu. B. Epistemologi. Menjawab, bagaimana kita mengetahui hal itu. Membedah cara, metode, dan keabsahan pengetahuan atau praktik pendidikan. Misal, menilai apakah metode mengajar yang digunakan sudah sahih dan efektif. C. Aksiologi. Menjawab, untuk apa dan apa nilainya. Membedah nilai, kegunaan, dan etika dari setiap kebijakan atau praktik pendidikan. Misal, apakah kebijakan pendidikan itu bermanfaat, bermudarat, dan mencapai tujuan mulia.
Ketiga dimensi ini bekerja sama membedah masalah pendidikan secara menyeluruh, mendalam dan tepat, layaknya pisau yang membedah objek untuk melihat bagian-bagian dari inti masalahnya. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Analisis penerapan filsafat ilmu terlihat nyata dalam kebijakan penyusunan kurikulum hingga cara mengajar di kelas. Berikut contohnya. Jawaban A. Dalam kebijakan pendidikan, penetapan tujuan pendidikan nasional yang melandakan nilai-nilai luhur bangsa. Ini adalah penerapan aksiologi, di mana pendidikan tidak hanya bertujuan cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berarah mulia. Kebijakan ini disusun berdasarkan penilaian mendalam tentang apa hakikat manusia dan apa tujuan pendidikan yang sesungguhnya. B. Dalam menyusun kurikulum. Kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan kompetensi dan karakter. Penerapan ontologi terlihat pada penentuan materi apa saja yang penting dan menjadi hakikat pengetahuan yang harus dikuasai siswa. Penerapan epistemologi terlihat pada pemilihan pendekatan pembelajaran yang aktif, intelektual, dan sesuai cara siswa memperoleh pengetahuan. C. Dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan metode diskusi dan penemuan masalah. Ini penerapan epistemologi, karena guru menyadari bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan tetapi harus ditemukan dan dipahami sendiri oleh siswa. Selain itu, guru yang menanamkan nilai kejujuran dan kerjasama saat belajar dan penerapan aksiologi agar proses belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.